Hai, halo, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan ngasih tip dan trik perihal akurasi bagi pemula yang ingin mengenal akurasi. Oke, di part ini saya akan membahas di manufaktur atau di peralatan dulu ya, dari glider, dari harness dan peralatan teman lainnya. Sekarang mulai dari parasut ya. Parasut saya sarankan itu menggunakan maksimal IND atau DAP 12 ke bawah. Lebih bagus sih menggunakan INA atau misalnya glider sekarang, khususnya INA itu ada yang didesain untuk akurasi. Contohnya yang sekarang saya pakai ini Nibiuk Coyote 4, ini didesain untuk akurasi, dan ada di brand-brand lainnya seperti Davinci, ada di Rhythm atau di Point, itu desain untuk akurasi. Tapi intinya INA itu tipikanya semua bisa digunakan untuk akurasi. Oke, mungkin dari segi brand situ aja. Sekarang masuk ke segi loading parasut ya. Loading parasut saya sarankan itu maksimal di pertengahan, lebih baik di under. Contohnya saya memakai ukuran Coyote ini ukuran 26 ini loadingnya adalah 7595. Saya berat 65. Parasut ini sama harness memiliki berat sekitar 15 kiloan, berarti saya masuk di angka 80-an ya. Nah, itu berarti saya loadingnya masuk di pertengahan, berarti itu masih oke. Kenapa demikian harus under? Karena kalau under itu performa parasut itu tidak di top performanya dia. Karena apa? Karena kita saat angin kecil, kalau kita kondisinya di loadingnya minimal atau di pertengahan, itu masih bisa kita pelankan. Di kondisi termik kita masih bisa paksa untuk turun. Karena apa? Karena di glider tersebut tidak masuk di top performa. Saat di termik kalau glider tersebut di kondisinya kita loadingnya upper atau top, itu akan masuk di performanya dia, itu akan terus melaju. Tapi kalau kita under atau pertengahan, itu akan bisa dipaksa turun. Oke. Ketiga itu kalau kita under, kita bisa mengontrol atau mengontrol parasutnya untuk lebih lama, karena itu akan lebih pelan. Berpikir saat untuk upload ke feednya pun akan lebih lama. Kalau under pun jangan takut untuk tidak maju, karena untuk akurasi itu di kejuaraan itu maksimalnya angin tidak sama dengan maksimalnya angin saat XC ya. Jadi di maksimalnya angin di akurasi itu akan lebih kecil dibanding XC. Jadi walaupun kalian memakai under, itu masih bisa untuk tembus menuju pendaratan, karena maksimalnya akurasi itu tidak sekencang maksimalnya XC. Oke, mungkin segitu saja dari perihal brand, perihal loading untuk parasut. Sekarang kita menuju ke harness. Oke, harness harus sesuai dengan sertifikat. Tapi semua harness sih sudah memiliki sertifikat ya, kecuali yang papan yang tidak ada pomnya, itu tidak boleh digunakan untuk akurasi. Sayangi diri Anda lah. Ini saya menggunakan harness dari Ozium 2. Ini kondisi harness live. Oh iya, tadi saya koreksi ya. Dari harness sama glider ini itu kurang lebih beratnya nggak sampai 40 kilo sih, paling 13 kiloan. Saya tadi masuknya mainnya di sekitar 78 kilo ya. Oke, untuk harness saya sarankan harnessnya pas dengan ukuran Anda, jangan kegedean dan kebesaran. Karena apa? Karena kalau Anda memakai harness yang kebesaran, itu saat off-road ketemu termik, ketemu gas, itu akan lebih rasa bantingan goyangannya. Oke, kalau kita kondisinya pas dengan badan kita saat kondisi termik atau kondisi gasti, itu refleks badan kita akan langsung terkoneksi dengan harness tersebut. Oke. Kedua, gunakan harness yang tidak terlalu
rame atau tidak terlalu gede, jadi yang slim aja. Karena apa? Karena akurasi kan kita tidak tahu masuk ke pet ada tinggi atau rendah. Kalau kita misalkan menggunakan harness yang rame atau gendut gitu, itu akan bersangkutan pol. Itu kan sangat sayang sekali untuk pol. Jadi saya sarankan yang slim aja lah, yang kecil aja, yang pas dengan badan kita. Oke, mungkin itu aja di perihal karena sih tidak begitu rumit seperti parasut. Yang intinya jangan kegedean aja. Oke, dan tipikal harness semua udah sertifikasi untuk akurasi sih, saya pikir. Oke, sekarang saya bahas tambahan lainnya. Contohnya dari sepatu atau hand grip. Sekarang dari sepatu dulu ya. Sepatu untuk memaksimalkan finishing saat touch in pad itu saya sarankan memakai sepatu yang pas ukurannya, atau lebih kecil nggak apa-apa, lebih baik sakit saat pakai tersebut kan bisa diakalin kan, misalkan kalau mendarat ganti sendal atau pas pakai sepatu itu ada masalah. Penting kalian akurasinya saat touching in padnya itu maksimal. Contohnya saya ini memakai ukuran 39, karena saya pakai ini ukuran 40, tapi ini sepatu untuk akurasi, jadi saya memakai ukuran lebih kecil dari yang sepatu pada umumnya saya pakai untuk jalan-jalan atau mau keluar rumah. Oke, kedua, pakailah pentolan. Oke, pentolan di sini itu pun ada aturannya. Pentolan di sini paling maksimal itu kekerasannya seperti kerasnya ban mobil atau ban motor. Oke. Dan pentolan tersebut dimensi ukuran di ketinggiannya itu tergantung kenyamanan kalian masing-masing, dan penempatannya pun sama. Terserah mau di tengah, mau di pinggir, itu terserah kalian kenyamanannya masing-masing. Kalau saya ini memakai ini, saya belum bagi lagi, tapi ini saya memakai dimensinya lebar kanan kotaknya ini paling 2 cm ke bawahnya pun 3 cm, jadi 2 kali 3 cm. Oke, ketinggiannya ini paling 1-2 cm juga. Saya buatnya ini di pertengahan juga, karena saya emang tipikalnya atau nyamannya di desain seperti ini. Tapi itu pentolan terserah kalian, sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Oke, kedua, alat tambahan lainnya seperti hand grip seperti ini. INA glider ada yang sudah ada seperti ininya, ada yang belum. Saya sarankan seperti memakai hand grip seperti ini. Karena apa? Karena glider itu ada tipikal yang pumping atau tahannya berat. Ada glider INA yang pumping atau tahannya enteng. Kebetulan saya memakai Triad 4D Nipuk ini, tipikalnya dia glidernya saat udah masuk ke pumping dalam dia berat. Akhirnya saya tambahkanlah hand grip ini untuk mempernyaman saat saya pumping atau tahan. Oke, hand grip ini bisa kalian modifikasi, dan ini tidak pengaruh apa-apa ya, tidak mengurangi safety, ini tetap safety walaupun pakai ginian. Dan ini mempernyaman kita untuk saat pumping atau tahan full brake pun. Oke. Kedua, glider INA itu ada yang tipikalnya susah setol, ada yang gampang setol. Itu tergantung brand tersebut. Kebetulan saya ini memakai Triad 4 dari Nipuk ini. Tipikalnya ini pistolnya jauh, dan akhirnya saya mengurangin tali toggle ini sekitar 3 jari. Mungkin 3 jari sekitar berapa cm sih? 3 cm, 4 cm lah ya. Tapi
jangan sama ratakan dengan glider lainnya, karena glider lain beda, semua beda karakter. Ada yang gampang sekolah, ada yang susah sekolahnya. Untuk masalah pemendekan atau pengurangan tali toggle ini harus didampingi dengan instruktur atau yang paham perihal glider tersebut. Kalau kalian udah senior sih nggak masalah. Saya untuk ini untuk yang junior, kalau emang mau memendekin toggle atau tali tersebut harus sharing atau ditemenin sama seniornya. Oke, untuk pengamanan dan safety kalian masing-masing ya. Oke, mungkin segitu saja tips dan trik untuk akurasi bagi pemula yang mengenal akurasi dari glider, harness, dan peralatan lainnya. Ditunggu part 2-nya ya. Untuk nanti part 2 saya akan bikin tip dan triknya saat terbang. Ditunggu ya. Saat ini saya bikin tip dan trik di peralatan doang. Oke, jangan lupa like, share, and comment, and subscribe. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.